jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang tips membangun hubungan yang serius dengan pasangan. Cinta bukanlah satu-satunya alasan di mana seseorang itu serius dalam menjalin sebuah hubungan. Dan cinta bukanlah salah satu alasan di mana hubungan itu pasti akan langgeng. Hubungan itu pasti akan serius sampai nantinya, sampai ke jenjang pernikahan. Bukan cinta yang mengatasnamakan hal tersebut. Bukanlah cinta satu-satunya alasan di samping itu semua. Karena pada dasarnya banyak banget nih orang yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Pastinya dia itu memiliki rasa cinta, memiliki rasa sayang, tapi masih aja bisa selingkuh, tapi masih aja bisa tergoda sama orang lain. Berarti tandanya bukan cinta kan salah satunya alasan di mana seseorang itu bisa serius, di mana seseorang itu bisa dikatakan serius hanya karena dia itu memiliki rasa cinta, memiliki rasa sayang. Memang sih, rasa cinta, rasa sayang itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam hubungan. Tetapi hal itu bukanlah jaminan di mana seseorang itu akan menyeriusi kita untuk dibawa ke masa depan. Misalnya saja ke jenjang pernikahan nih, pastinya seseorang ini nggak akan memilih seseorang dengan secara mudah kan, secara gampangan. Bahkan seseorang yang sudah berpacaran bertahun-tahun, mereka itu kalau ditanya mau mengajak pasangannya itu ke pernikahan nggak sih, biasanya ada yang masih bingung menjawab hal tersebut. Padahal dia itu sudah pacaran bertahun-tahun. Lalu gunanya dia itu berpacaran bertahun-tahun sebenarnya apa kalau dia itu tidak mau membawa pasangannya itu ke jenjang yang lebih serius lagi? Nah, pastinya di sini kalian itu tambah bingung kan, lalu untuk membuktikan keseriusan dari seseorang itu dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti apa kita itu bisa mengetahui keseriusan dari seseorang? Nah, di sini kalau kamu itu benar-benar cinta sama pasangan kamu dan kamu itu ingin banget membangun sebuah hubungan yang serius, ada 11 tips di mana kamu itu harus mempelajari bagaimana supaya kamu sama pasangan kamu bisa menjalani suatu hubungan yang serius. Yang pertama, komitmen pada diri sendiri. Saling komitmen terhadap diri sendiri ini adalah hal yang paling awal, hal yang paling utama ketika kalian itu ingin menjalani suatu hubungan yang serius. Emang pada dasarnya ketika kita itu mempertahankan suatu hubungan, suatu hubungan yang ini melalui komitmen ya, tanpa adanya status berpacaran, tanpa adanya ikatan status yang jelas, ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Tetapi tetap bisa dilakukan ketika kamu sama pasangan kamu sama-sama ingin serius, sama-sama ingin membawa kalian itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, hal yang paling awal banget yang bisa kamu lakukan ketika kamu itu ingin menjalani hubungan yang serius dengan pasangan, cobalah berkomitmen dengan diri sendiri terlebih dahulu. Cobalah yakinkan diri kamu sendiri terlebih dahulu bahwa kamu benar-benar serius sama pasangan kamu yang sekarang, bahwa kamu tidak akan mengecewakannya, kamu tidak akan membuat dia sakit hati, bahkan kamu tidak akan mengkhianatinya. Walaupun kalian tanpa status pacaran, kamu bisa banget mempertahankan hubungan tersebut. Semakin tidak ada hubungan yang jelas, di sini kamu itu berkomitmen tanpa ikatan. Nah, hal itulah yang pastinya akan lebih menguatkan cinta kalian. Yang kedua adalah peduli antara satu sama lain. Gak harus kok kamu itu mengungkapkan rasa cinta kamu secara terang-terangan. Di sini cukup kamu itu saling menunjukkan rasa perhatian kalian antara satu sama lain. Orang-orang itu sudah sepakat banget sih kalau kata cinta itu tidak harus dengan kata-kata saja, tetapi harus kita buktikan dengan tindakan kita. Bagaimana kita itu memperhatikan pasangan, bagaimana kita itu bertindak, bagaimana kita itu mengerti perasaan pasangan. Nah, ini adalah hal yang lebih utama banget daripada kita itu mengucapkan kata cinta tetapi kita itu tidak memiliki tindakan apapun, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Nah, lebih baik kamu tidak mengatakan rasa cinta terlalu detail, tapi kamu memberikan perhatian lebih terhadap pasangan kamu. Nah, ketika kamu sudah bisa memberikan perhatian lebih terhadap pasangan kamu tersebut, pastinya di sini tanpa kamu mengatakan kata cinta, rasa cinta kamu di sini dia itu sudah bisa mengerti, atau bahkan dia itu akan merasakan apa yang kamu rasakan. Rasa kasih sayang kamu berikan kepada dia, rasa cinta kamu, dia itu akan merasakannya dengan sendiri. Dia itu akan merasakannya dengan kepekaannya sendiri. Yang ketiga adalah nggak harus pacaran. Nah, di sini status pacaran itu bukan berarti menunjukkan keseriusan seseorang terhadap kamu. Banyak banget kok orang yang pacaran cuma dijadikan pelampiasan. Orang yang pacaran cuma dibuat mainan. Orang pacaran cuma dibuat taruhan. Orang pacaran ini bukan berarti dia itu sudah segalanya, sudah memiliki dia segalanya, sudah memiliki cinta seutuhnya, benar-benar serius, mau dibawa ke jenjang serius, enggak. Emang ada sih orang yang benar-benar serius tetapi dia itu melewatkan pacaran terlebih dahulu. Tetapi yang dinamakan pacaran itu tidak menjamin sebuah keseriusan. Kalau kamu itu menjalin sebuah komitmen dengan pasangan kamu, tetapi kalian bisa saling menghargai antara satu sama lain,
Nah, di sini bisa berarti kamu itu sama-sama serius. Ada juga orang pacaran itu tetapi tidak bisa menghargai satu sama lain. Bahkan ketika mereka pacaran sering banget bertengkar karena tidak adanya rasa kepercayaan, saling menghargai, saling menjaga. Nah, maka dari itu jangan kamu jadikan pacaran itu sebagai pedoman di mana seseorang itu menunjukkan sebuah keseriusannya. Yang keempat adalah miliki waktu berdua. Gak harus setiap saat berdua, gak harus kemana-mana berdua, gak harus apa-apa kamu berdua. Tetapi milikilah waktu berdua untuk kamu itu keluar, ngobrol, saling mengenal antara satu sama lain, saling menjaga, saling mengisi. Nah, di sini ketika kamu memiliki waktu atau kamu itu bisa keluar berdua, kamu juga akan memiliki waktu untuk mengobrol, untuk mengenal dia, untuk bisa dekat sama dia lebih dari biasanya. Kamu juga akan bisa menilai keseriusan dia ketika kamu itu bertemu sama dia. Bagaimana perhatian dia, bagaimana cara dia memperlakukan kamu, bagaimana dia itu berkata-kata ke kamu. Pastinya di sini kamu akan lebih bisa mengenal daripada harus lewat chattingan saja. Yang kelima, nggak harus selalu ada setiap saat. Nah, di sini nggak perlu banget buat kamu itu 24 jam nonstop buat si dia. Nggak perlu waktu kamu seharian penuh buat dia. Kamu tuh kayak nggak punya kesempatan lain, nggak punya kesempatan waktu buat ngapa-ngapain karena kamu itu terlalu sibuk dengan dia. Nah, nggak perlu banget buat kamu itu melakukan hal tersebut karena hal itu tidak bisa untuk menunjukkan sebuah keseriusan. Lebih baik di sini yang lebih berkesan, cobalah kamu itu menunjukkan waktu kamu lebih berharga. Waktu yang berkesan nih, semisal saja kamu datang di acara hari spesialnya dia, semisal hari ulang tahunnya atau hari dia itu mendapatkan penghargaan atau lain sebagainya lah. Di sini kamu bisa mencoba memberikan apresiasi terhadap dia. Pastinya ini adalah suatu hari yang mungkin akan lebih dikenal sama dia, akan lebih mengenal di dalam hati dia. Atau mungkin kamu bisa mencoba untuk datang kepada dia ketika dia itu sedang dalam masalah, ketika dia itu sedang terpuruk atau dia itu sedang butuh dukungan. Perlu banget buat kamu itu datang ke dia, memberikan support ke dia, memberikan semangat, dan di sini pastinya kamu akan memberikan sebuah rasa nyaman terhadap dia. Kamu akan membuat dia itu lebih kuat dan pastinya dia itu akan lebih bahagia ketika ada dukungan dari seseorang yang dekat dengan dia. Ini adalah waktu yang lebih berharga daripada kamu itu harus seharian sama dia, menghabiskan waktu dengan gak bergunanya. Lebih baik kamu itu memberikan suatu kesan di mana waktu itu akan sangat berharga bagi dia. Yang keenam adalah kenalkan dia pada orang tuamu. Walaupun kamu di sini mengenalkan dia itu hanya sebagai teman kamu saja, tapi pastinya orang tuamu itu mengerti apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kamu mengenalkan dia terhadap orang tuanya. Gak mungkin orang tua itu gak mengerti maksud kamu, gak mungkin orang tua itu hanya menerimanya ya udah itu teman kamu. Karena pada dasarnya orang tua itu juga pernah muda, orang tua itu juga pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Maka dari itu, ketika kamu berkomitmen dengan seseorang, cobalah kamu itu mengenalkan kepada orang tuamu. Bukan hanya tujuan kamu itu hanya mengenalkan saja, tetapi di sini orang tuamu itu juga bisa menilai pasangan kamu, bisa menilai dia itu sebenarnya orang baik apa bukan sih buat kamu. Di sini orang tua itu adalah peran paling penting di mana orang tua itu memutuskan dia itu layak gak sih buat kamu, pantas gak sih, dan dia itu adalah orang yang terbaik gak sih buat kamu. Kalau orang tuamu kayak setuju-setuju saja, berarti itu sudah lampu hijau buat kamu. Tapi kalau orang tuamu kayak gak suka atau apa, lebih baik kamu itu pikirkan terlebih dahulu sebenarnya kamu itu mau melanjutkan enggak. Karena restu orang tua itu adalah hal yang paling utama di mana kamu itu bisa menuju sebuah kebahagiaan di dalam hubungan. Yang ketujuh adalah hindari chat maupun telepon secara berlebihan. Nah, di sini perlu banget buat kamu itu bisa menghargai waktu antara satu sama lain. Kamu juga harus bisa menghargai waktu pasangan kamu, aktivitas pasangan kamu, dan sebaliknya pasangan kamu juga harus bisa menghargai waktu kamu dan apa saja aktivitas yang sedang kamu lakukan. Di sini gak perlu banget buat kamu itu chattingan setiap saat karena kalian itu pastinya memiliki kesibukan masing-masing kan. Yang cukup kalian lakukan adalah kamu itu chatting atau memberikan sekedar SMS sekali saja untuk mengetahui kabarnya. Atau kamu itu bisa chattingan sama dia ketika kamu sama dia itu lagi istirahat. Atau mungkin nanti kamu lanjut telepon dia ketika kamu itu mau tidur. Nah, hal itu sudah cukup banget buat kamu itu bisa memberikan kenyamanan sama dia, memberikan keyakinan, kepercayaan supaya dia itu tidak gampang curiga. Atau mungkin ini bisa dijadikan sebuah alasan di mana kamu itu menghargai dia, menghargai waktu dia, aktivitas dia, kesibukan dia, dan sebaliknya dia juga menghargai kesibukan kamu. Yang kedelapan adalah makin diumbar makin hambar. Semakin kamu dewasa, harus semakin bijak kamu dalam menghadapi media sosial. Harus semakin bijak kamu itu dalam mengontrol diri kamu sendiri. Kendalikan jari kamu, jangan sampai kamu itu terus-terusan mengunggah
foto keromantisan kamu dengan pasangan kamu. Jangan kamu tuh terlalu berlebihan mengumbar keromantisan kamu di depan media sosial. Karena pada dasarnya semakin kamu mengumbar hal tersebut, maka akan semakin hambar rasanya. Tidak akan ada tantangan, tidak akan ada perjuangan, atau bahkan di sini kamu akan sama-sama saling merasa bahwa kalian itu adalah orang yang spesial, orang yang udah bisa banget untuk mendapatkan hati kamu 100%. Nah, hal ini bukanlah hal yang baik buat dilakukan, apalagi kalau ada seorang pelakor nih. Seorang pelakor biasanya mereka itu akan lebih senang merebut kebahagiaan orang lain. Nah, maka dari itu bijaklah dalam menggunakan media sosial dan kontrolkan diri kamu supaya tidak terlalu mengunggah keromantisan secara berlebihan. Yang kesembilan, bicarakan masalah secara baik-baik. Di sini semakin kamu dewasa harus semakin bisa mengontrol emosi kamu, harus semakin bisa mengerti bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Jangan sampai kamu itu kalau emosi, kalau lagi marah-marahnya, kamu itu tidak bisa mengontrol diri kamu sendiri. Bahkan kamu itu di sini sering banget ketika marah itu suka nggak jelas, menuduh, menghakimi, atau mungkin sampai kamu itu ringan tangan. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang temperamental loh. Jangan sampai kamu itu menggunakan fisik ketika kamu itu sedang emosi. Jadi ketika kamu itu sedang emosi, cara yang paling tepat adalah saling menenangkan diri. Jaga pikiran kamu, dinginkan pikiran kamu. Biarkan diri kamu itu dingin terlebih dahulu, pikiran kamu itu dingin terlebih dahulu. Lalu baru selesaikan masalah yang benar-benar ada di dalam hubungan kalian. Jangan hubungan yang diselesaikan, tapi kamu itu harus mencari sumber akar masalah dari hubungan tersebut. Sebenarnya alasan apa sih yang membuat kalian itu sama-sama saling berantem, saling bertengkar? Pasti ada titik permasalahannya. Nah, carilah titik masalah tersebut, carilah sumber tersebut, dan lalu buang masalah tersebut. Jangan sampai kamu itu tidak berpikir dewasa ketika kamu menyelesaikan suatu masalah. Yang ke-10 adalah utamakan kenyamanan di dalam suatu hubungan. Kunci yang utama adalah kenyamanan. Maka dari itu, cobalah kalian itu saling terbuka antara satu sama lain. Jika ada masalah, kamu bisa membicarakannya terhadap pasangan kamu. Karena pasangan kamu itu adalah sandaran buat kamu. Kamu bisa berkeluh kesah dengan pasangan kamu. Jadilah kamu itu bisa mendewasakan diri. Kamu itu bisa saling terbuka supaya kalian juga sama-sama saling bisa mengenal antara satu sama lain. Buatlah dirimu nyaman dengan pasangan kamu. Ketika ada masalah, biarkan pasangan kamu itu membantu kamu supaya pasangan kamu itu juga merasa dihargai. Nah, ketika kalian tuh bisa sama-sama saling menghargai, di sini akan timbul rasa nyaman di antara kalian. Maka dari itu jangan pernah kalian itu meremehkan kata nyaman, karena kata nyaman itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam suatu hubungan. Ketika pasangan kamu ada masalah, jangan lupa untuk memberikan suatu kenyamanan dan jangan lupa untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang ke-11 adalah jadilah diri sendiri. Ketika kamu ingin menjalani hubungan yang serius atau menjalani hubungan yang jangka panjang, lebih baik di sini kamu itu menjadi diri kamu sendiri, menjadi diri kamu yang apa adanya, daripada kamu itu harus meniru orang lain, daripada kamu itu harus menjadi diri orang lain untuk terlihat sempurna. Karena pada dasarnya suatu kebohongan itu pasti akan terbongkar, entah itu kapan. Nah, di sini kalau kamu itu menjalin hubungan dengan apa adanya, dengan diri kamu yang sebenarnya, berarti kalau dia itu bisa menerima kamu, dia itu benar-benar serius sama kamu. Tetapi kalau kamu itu berpura-pura menjadi orang lain, nantinya kalau ini semua kebongkar, pasangan kamu akan kaget. Lalu kalau dia tidak bisa menerima kekurangan kamu di sini, dia itu akan meninggalkan kamu. Dan tentunya rugi buat dirimu sendiri dan rugi buat pasangan kamu. Maka dari itu, carilah seseorang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu tanpa harus dia itu menuntut kamu untuk berubah menjadi orang lain. Oke guys, itulah tips membangun hubungan yang serius dengan pasangan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.